Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, adik-adik sekalian yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan pembahasan seputar waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Jadi saya ulangi, pembahasan kita malam hari ini tentang seputar waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Walaupun membaca Al-Quran itu di sepanjang waktu diperbolehkan, akan tapi ada waktu-waktu tertentu yang lebih utama untuk kita gunakan membaca Al-Quran Al-Karim, yang nantinya setelah kajian ini insyaallah ta'ala kula panjenengan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan fil awqatil mukhtarati lil qiraah. Jadi tentang waktu-waktu yang terpilih untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Beliau mengatakan, i'lam anna afdalal qiraati makana fi sholati. Jadi salah satu tempat untuk membaca Al-Quran Al-Karim itu yang paling utama adalah makana fi sholat, ketika sholat. Itu ketika sholat itu termasuk waktu terbaik untuk membaca Al-Quran. Makanya ketika kita misalkan ketika kita termasuk orang-orang yang banyak hafalan Qur'annya, misalkan 10 juz atau mungkin 20 juz atau bahkan hafizul Qur'an, hafal 30 juz, itu kalau pas sholat sendiri, pas sholat malam seperti itu bisa digunakan untuk memperpanjang sholat dan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Oke, itu bisa dilakukan, tapi nek pas sholat sendiri. Adapun misalkan panjenengan pas menjadi imam, ya jangan diperpanjang. Jangan sampai panjenengan jadi imam malah baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah niku 2 juz lebih. Nanti makmumnya hilang. Ya pamit, ya, karena terlalu panjang. Dan itu tidak hikmah. Kalau ingin memperpanjang sholat itu ketika sholat sendiri. Kalau mengimami masyarakat, usahakan bacaan itu yang paling pendek. Gini betul. Semakin pendek semakin apa? Semakin baik. Semakin seneng jamaahnya guyang-guyu. Napa? Imame baca Qur'ane pendek. Karena jamaah masyarakat awam iku nek mendengar imame baca kulhu, nggih, qul huwallahu ahad, waduh, mak nyeles. Seneng. Wah, karena ini mesti bacaannya napa pendek. Tapi nek pembukaannya langsung alif lam mim, wah salamat ini. Salamat ini. Jadi ajeng kusuk mboten sida. Jamaah jane ke ngomahne pun start khusyuk, Pak. Tapi gandeng pembukaan imame alif lam mim dadi mboten khusyuk, dongkol. Nah niku kalau menjadi imam diperpendek. Kalau ingin memperpanjang pas sholat sendiri di rumah, monggo, itu salah satu tempat afdhalul qiraah itu makana fi sholat.
tempat paling mulia diantaranya itu adalah ketika sholat. Makanya dulu para sahabat niku biasa, generasi sahabat biasa Pak niku baca Quran itu pas sholat khatam, bisa 30 juz khatam sekali sholat bisa. Pas misalkan sholat malam itu bisa membaca sekian juz bisa. Nabi Muhammad SAW biasa sholat baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, baca Al-Maidah biasa. Tapi itu generasi waktu itu. Tapi ini untuk kita sekarang ini yang terbaik niku untuk masyarakat dipermudah, diperingan. Karena masyarakat niku sudah mau ke masjid niku sudah alhamdulillah pun gerak ke masyarakat ke masjid itu susah pol banget susah niku. Dan pun sholat mau ke masjid ning dibuat kapok, napa? Imame bacaane panjang. Wis besok sekali hadir, besok wis absen. Ya. Oleh karena itu menurut madhab Imam Syafi'i dan juga para ulama lain niku, karena salah satu tempat yang paling utama membaca Quran itu di sholat, ketika sholat niku Imam Syafi'i dan para ulama lain itu menyatakan bahwa memperlama berdiri dalam sholat itu lebih utama daripada memperlama sujud menurut sinten Imam Syafi'i dan para ulama lain, karena membaca Quran itu. Jadi menurut Imam Syafi'i memperlama berdiri untuk membaca Al-Quran ketika sholat itu lebih utama daripada memperlama sujud. Niku di sholat ya, di sholat niku paling utama nggih pas sholat itu baca Al-Quran, silahkan. Adapun di luar sholat, ya niki sekarang di luar sholat, kapan waktu yang paling terbaik untuk membaca Al-Quran? Wa amma al-qira'atu fi ghairi shalah, adapun membaca Al-Quran di luar sholat, niku yang paling utama diantaranya apa? Fa afdaluha qira'atul laili, maka yang paling utama itu malam hari. Napa? Malam hari pas dalu wengi niku itu waktu terbaik untuk membaca Quran, Pak. Usahakan membaca Quran malam. Malam niku kapan mulainya? Malam niku mulainya setelah matahari tenggelam. Oke, matahari tenggelam di arah barat pun aslub pun tenggelam niku mulai malam namanya. Akhir malam niku ketika adzan subuh niku akhir malam. Walaupun jenengan nek ngarani malam niku akhirnya mungkin pas matahari napa terbit, pas pun muncul matahari enten arah timur niku jenengan wah malamnya sudah habis. Ndak, itu keliru. Kalau menurut kacamata fikih, kacamata syariat Islam, akhir malam niku ketika adzan subuh. Jadi waktu utama baca Quran niku setelah niku, antara setelah matahari tenggelam sampai sebelum adzan subuh niku waktu terbaik untuk membaca Quran. Makanya ini Bapak Ibu sekalian, usahakan kita sekalian tanpa terkecuali bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik semuanya, usahakan malam hari niku punya kegiatan membaca Al-Quran Karim, karena niku termasuk salah satu waktu yang paling apa? Yang paling afdol, waktu yang paling mulia untuk membaca Al-Quran Karim. Malam nggih. Jadi bersupen malam hari. Nggih, itu bagus sekali nih. Nah, malam hari niku ada lagi yang lebih utama, Pak. Lebih sempit lagi. Kapan niku? Wa nisful akhiru minhu afdalu minal awal. Di awal malam niku bagus, baca Quran itu bagus sekali. Di awal malam. Tapi ada yang lebih utama lagi, kapan? Nisful akhir, setengah malam terakhir. Tengah malam terus setelahnya, lah niku. Setelah tengah malam yang terakhir. Jadi misalkan kurang lebih nggih, kalau misalkan dijami dengan jam kita niku nggih kurang lebihnya mungkin sekitar jam
ya, atau 12 jam 1 jam setengah 2-an. Wah niku lebih utama, lebih afdol untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Tapi jenengan mau misalkan mau awal malam ya bagus, awal malam udah bagus. Tapi lebih bagus lagi nopo? Tengah malam akhir, setelah setengah malam yang terakhir. Jadi misalnya panjenengan setelah sholat tahajud gitu, misalnya panjenengan bangun jam 12 atau jam 1 setelah sholat tahajud, tergantung sholatnya pinter rakaat jenengan, minimal 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Bar niku jenengan zikir, setelah zikir baca Quran. Wah itu luar biasa nih. Itu waktu yang sangat luar biasa, waktu yang diberkahi, waktu yang pahalanya besar, waktu yang sangat spesial. Karena jam-jam niku kebanyakan makhluk, kebanyakan hamba Allah tertidur, sementara sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala bangun bermunajat kepada Allah, sholat tahajud dan membaca kalamullah, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Usahakan, tapi nek misalnya jam 12, jam 1, setengah 2 nek baca Quran nggih ampun banter. Secukupnya ya, maksudnya diperdengarkan tapi untuk dirinya sendiri mawon. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, ya ngoten mawon, ora usah bengok-bengok. Nggih, mboten sana apa? Bengok-bengok. Apalagi malah nganggo karaokean barang. Maca Quran jam 12 karaokean nggo pengeras suara niku malah nanti mengganggu. Nek mengganggu menjenengan malah mendapatkan dosa, mengganggu orang tidur. Karena mungkin orang tidur sing panjenengan ganggu niku tidurnya sedang ibadah. Gitu. Karena enten model tidur niku ngibadah. An-naumu ibadah. Karena orang sing tidur menika sing panjenengan ganggu dengan bacaan Quran jam 12 malam atau jam 1 niku model dan bentuk tidur yang ternilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Ustaz tidur kok ibadah? Ya, karena mungkin tidurnya si orang ini tidur kelelahan untuk persiapan besok kembali berjihad, mencari nafkah untuk keluarganya. Itu tidur ibadah. Itu tidur, dia tidur yang dengan tidur itu dia meninggalkan kemaksiatan. Jadi mungkin dek ini ku model orang sing nek boten tidur itu hawa nafsunya itu maksiat terus. Akhirnya tertidur, dia tidur dalam rangka meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, niku tidur ibadah. Makanya panjenengan nek membaca Quran malam hari ampun apa? Ampun keras-keras, mboten usah bengok-bengok. Secukupnya saja nggih. Untuk dirinya sendiri niku yang paling utama tengah malam akhir. Awal malam nggih boleh, tapi tengah malam niku lebih bagus lagi. Setelah itu, selain itu niki masih malam nggih, kita masih membicarakan malam hari untuk baca Quran. Wal qiraatu bainal maghribi wal isya'i mahbubatun. Baca Quran di waktu antara maghrib dan isya. Bar salat maghrib jenengan baca Quran sambil menunggu salat isya, itu satu waktu yang mahbubatun, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saged sebelum maghrib, yang penting pun malam to niku, sebelum maghrib bisa, ba'da maghrib juga bagus. Ba'da maghrib niku mahbubah, qiraah mahbubah, qiraah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Atau tengah malam tadi. Tapi yang dari tiga niki yang paling hebat tengah malam tadi, sing tengah malam atau awal malam, atau setelah nomor 3 ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib. Dan itu 3 waktu semuanya bagus, tapi yang terbaik dari malam itu adalah tengah malam, sekitar jam 1-an lah, 1 malam sekitar itu. Niki untuk malam. Lah untuk siang kapan waktu terbaik untuk baca Quran nek siang? Nek siang hari niku waktu terbaik
Wa amma qiraatun nahari, baca Quran di siang hari niku fa afdaluha, yang paling utama napa? Ma ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Lah niku nek siang niku baca Quran niku setelah sholat subuh. Maka setelah sholat subuh niku nek dalam pembahasan fikih niku pun masuk siang, Pak. Napa? Siang. Ba'da subuh niku pun masuk siang. Lah untuk waktu siang hari niku yang paling utama membaca Al-Qur'an adalah ba'da sholat napa? Subuh. Jadi monggo. Itu luar biasa niku paling utama. Jenengan ajeng baca Quran siang hari ba'da duhur nggih sae, bagus. Ba'da asar nggih sae, bagus. Tapi yang terbaik, yang paling utama siang hari niku membaca Al-Quran adalah ba'da sholat subuh niku yang paling utama. Dan itu terus terang yang kami amalkan. Yang kami amalkan itu yang istimror, yang insya Allah continue istiqomah niku saya pribadi dengan keluarga niku ba'da sholat subuh itu baca Quran dulu sebelum aktivitas apapun. Setelah sholat langsung baca Quran. Setelah baca Quran baru yang lain. Itu agenda harian saya ya, sekeluarga niku ba'da sholat subuh dulu baca Quran. Karena saya aktivitas ba'da maghrib itu banyak tidak di rumah, jadi hampir full sepekan niku ngisi kajian, Mbak. Jadi tidak bisa, kecuali pas ada waktu libur, nah, ba'da maghrib ada waktu kita gunakan untuk baca Al-Quran Karim. Kalau nggak begitu tambah malam tadi, tengah malam. Jadi nek saged niku dicampur nggih. Siang niku ada baca Qur'ane, saya sarankan apa? Siang niku ba'da sholat subuh, maleme jenengan pilih mana yang lebih mudah bagi panjenengan. Oh, ba'da maghrib silahkan, itu bagus. Atau setelah isya juga bagus. Nek ajeng tengah malam itu lebih bagus. Jadi nek saged siang ada, malam nggih ada agenda jadwal untuk membaca Al-Qur'an Karim. Karena itu waktu-waktu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggih? Paham nggih? Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, itu tadi kami disebutkan Imam Nawawi rahimahullah taala, waktu-waktu terpilih, waktu-waktu terbaik untuk membaca Al-Qur'an Karim. Yang sebenarnya membaca Al-Qur'an itu kapanpun boleh. Kapanpun boleh. Tapi dari yang boleh-boleh itu ada yang paling baik, ada yang terbaik, ada yang paling utama. Tapi sebenarnya membaca Al-Quran itu kapanpun boleh. Jenengan mau kapan saja bisa. Mau jam 10, mau jam 9 pagi, mau jam 7 pagi, mau sore, mau malam, mau tengah malam, mau sebelum sholat subuh atau setelahnya, itu semuanya bisa dilakukan karena memang tidak ada larangan. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Wala karahata fil qiraah fi waqtin minal awqat. Bahkan panjenengan boleh membaca Al-Qur'an di waktu-waktu yang dilarang sholat. Nek sholat niku beda. Paham nggih? Ada beberapa waktu yang dilarang kita sholat. Pertama, pas matahari di tengah-tengah langit pas. Napa? Pas matahari di tengah-tengah langit pas niku tidak boleh sholat kecuali hari Jumat. Jumatan boleh, pas matahari di tengah langit Jumatan boleh. Tapi selain hari Jumat tidak boleh napa? Untuk sholat pas matahari di tengah-tengah langit pas. Kapan bolehnya? Ketika zawal. Zawal niku matahari bergerak sedikit condong ke arah barat niku baru masuk waktu sholat duhur. Itu terlarang ya. Nomor kali setelah sholat asar itu dilarang sholat. Paham betul ini? Setelah asar dilarang sholat, hukumnya dilarang, hukumnya haram sholat pada asar. Paham betul? Paham. Nomor 3 setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh niku haram, hukumnya dilarang sholat. Dan 3 waktu niku dilarang sholat niki. Tapi untuk baca Quran tidak dilarang. Ba'da subuh jenengan baca Quran boleh. Ba'da asar jenengan baca Quran juga boleh. Pas matahari di tengah langit jenengan baca Quran juga boleh. Tapi nek untuk sholat tidak boleh 3 waktu niki. Napa wau sing tidak boleh baca tidak boleh sholat? Matahari di tengah-tengah langit, setelah sholat napa? Asar, dan setelah sholat subuh niku dilarang sholat. Kecuali
Nah niki enten dikecualikan nggih. Panjenengan gatekke tenanan niki. Kecuali jenis salat yang memiliki sebab. As-salat dzawatul asbab atau salatul dzawatil asbab, salat yang punya sebab. Contoh salat yang punya sebab niku napa? Salat jenazah. Misalkan ada jenazah meninggal pas asar, kan otomatis salat jenazah ba'da napa? Asar. Boleh tidak seperti ini? Boleh, karena salat jenazah niku termasuk salat yang memiliki sebab, maka boleh dilakukan walaupun di waktu yang terlarang. Panjenengan ajeng masuk masjid, pas ajeng masuk masjid, misalipun setelah sholat subuh jenengan keluar dari masjid, terus ajeng balik ke masjid, berarti napa? Kan masuk masjid disunahkan sholat napa? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah niku setelah sholat subuh boleh ndak sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena sholat tahiyatul masjid niku sholat yang punya sebab. Sebabnya napa? Karena masuk masjid, makanya ditunaikan setelah sholat subuh juga diperbolehkan karena memiliki sebab. Sing tidak boleh niku sholat yang tidak punya sebab. Jenengan pokoknya ba'da subuh kurang mantep ya pengen sholat meneh gitu. Wah niki agak semangat kok ya ben. Wah pengen sholat sunnah mutlak namanya. Wah itu haram hukumnya Pak. Mboten angsal niku. Kecuali tadi sholat jenazah, napa sholat tahiyatul masjid, mboten napa-napa. Termasuk yang boleh dilakukan di waktu terlarang ini sholat kodok. Sholat apa? Kodok, mengkodok sholat. Jenengan misalnya subuh-subuh, misalnya karena malam hari ini jenengan apa? Hajatan, apa selamatan, apa lek-lekan gitu, rondo, belah subuh luput, adzan subuh malah ngeliker. Terus jenengan terbangun jam misalipun jam 7 subuhan jam 7, tapi niku karena ketiduran kan jadi kodok. Niku kok kodok, namanya kodok karena waktunya sudah keluar, niku kodok Pak namanya. Lah itu tetap boleh dilakukan walaupun di waktu terlarang. Kenapa? Karena niku bayar utang. Belum sholat subuh, akhirnya sholat subuh setelah napa? Sholat subuh setelah matahari muncul, setelah terbit niku diperbolehkan. Bahkan wajib langsung sholat, ngoten niku hutang bahaya. Jadi sebenarnya ngeten nggih, agak ketinggalan sholat itu mendingan duhur nopo sholat maghrib, karena duhur niku kan saged dijamak dengan sholat nopo asar. Jadi dengan siringan niku aman ngoten nggih. Atau sholat maghrib saged dijamak sholat nopo isya. Ini nek jenengan sholat subuh ketinggalan nih jam itu baru bangun, niku ndak bisa dijamak. Sholat dewe niku itu bahaya. Makanya untuk para kawula muda, biasanya anak-anak ABG, SMP, SMA, lulus SMA, cewek-cewek sing cek kuliah niku atau cewek-cewek karyawan sing kerja pabrik niku sok-sok kula sering kali ngonangi itu. Wah, setengah pitu agak wudu. Tapi kula husnudzon niku mungkin karena ketiduran, karena kelelahan, ya wis tidak masalah lah. Yang penting mungkin terus berusaha menjadi lebih baik lagi, sholatnya di pas ke waktunya yang lebih tepat. Adzan subuh, dengar adzan langsung menuju masjid untuk bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Jadi menawi panjenengan baca Quran di waktu terlarang untuk sholat tetap boleh. Tapi kalau untuk sholat tadi sudah kalau sampaikan penjelasannya, perinciannya sudah kami sebutkan. Jamaah yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, ini tadi kalau hari, dalam sehari niku perincian waktu terbaik untuk baca Quran sudah kami sebutkan. Nah sekarang kalau
hari dari 7 hari dalam seminggu kan, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad nih kan. Niku dari 7 hari niku yang paling baik untuk baca Quran apa? Hari Jumat. Hari apa? Hari Jumat. Wa yakhtaru minal ayyami al Jum'atu. Ini ngendikanipun Imam Nawawi nih. Pernyataan ini sinten Imam Nawawi rahimallahu taala. Dari 7 hari dalam sepekan itu yang terbaik terpilih untuk baca Quran adalah hari Jumat. Makanya nek hari Jumat usahakan ampun ngantos mboten maca Quran. Usahakan, pokoknya diusahakan. Ya, kecuali kaum muslimah yang mungkin nembe napa halangan ini mboten. Tetap tidak bisa gitu. Kalau muslimah niku kalau untuk wanita kan tetap mboten saged full 100% nih, sepekan itu tidak bisa. Tetap mesti ada yang halangan. Kecuali tidak halangan, nek hari Jumat itu usahakan baca Quran semampunya. Nek saged baca surah Al-Kahfi, kalih mungkin Yasin. Dua pilihan surat niku bagus sekali kita baca di hari Jumat. Ampun ngantos di hari Jumat niku kita tidak baca Quran sama sekali, Pak. Karena apa? Di hari itu pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasanya misalkan cuma 10, di hari Jumat bisa 100, bisa sampai 1000 membaca Al-Quran Karim. Hari Jumat niku mulai Kemis sore ketika matahari tenggelam niku masuk hari napa? Jumat. Nek kula jenengan menyampaikan atau mengistilahkan dengan Kemis malam Jumat. Niku karena niku mengikuti jam dunia, tapi nek dari kacamata fikih, Kemis sore ketika matahari sudah tenggelam niku namanya Jumat malam. Bukan Kemis malam Jumat, tapi napa? Jumat malam. Nanti nek pun masuk waktu subuh niku masuke namine hari Jumat. Jumat siang maksudnya. Dan nek Kemis sore ketika matahari tenggelam niku namanya malam Jumat atau Jumat malam. Iku usahakan nggih baca Quran hari Jumat. Setelah hari Jumat napa? Itsnain, hari Senin. Itu yang paling utama hari Jumat, terus dibawain apa hari Senin. Di bawah hari Senin wal Khamis, hari Kamis. Jadi seminggu niku waktu terbaik untuk baca Quran enten 3. Pertama hari Jumat, kedua hari Senin, ketiga hari Kamis. Nek usahakan niku ampun mboten baca Quran di hari niki. Jumat, Senin sama napa? Kamis. Itu yang terbaik dalam sepekan. Kemudian yang lain wa yaumu Arafah, hari Arafah. Niku bagus sekali untuk baca Quran. Hari Arafah. Kemudian 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Wah niku waktu-waktu mulia semua niki. Kemudian 10 akhir bulan Ramadan. Nah, nanti mudah-mudahan kula panjenengan semuanya diberikan umur panjang, kesehatan sehingga bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, mangke nek masuk Ramadan niku yang terbaik, bulan Ramadan niku sudah terbaik, sangat bagus untuk membaca Al-Qur'an, tapi yang terbaik di bulan Ramadan 10 hari terakhir. 10 hari terakhir niku adalah waktu yang terbaik di bulan Ramadan. Jamaah yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, insyaallah niku yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nggih, semoga apa yang kita kaji, yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.